menjadi penambah semangat kita. Di situ dikatakan bahwa orang yang menuju ke masjid dengan niat semata-mata karena mau sholat saja, maka setiap langkahnya itu meninggikan kedudukannya di sisi Allah dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Lalu ketika sudah sampai masjid dan menanti diselenggarakannya sholat atau menanti qomat, maka penantiannya itu terhitung seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Dan begitu sholat selesai, maka selama masih ada di dalam masjid, tidak batal wudunya, tidak mengganggu orang lainnya, maka malaikat mendoakannya dengan kalimat Allahumma ghfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, dan terimalah taubat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai sholat berjamaah dan kita masih ada di masjid dan kita menanti datangnya waktu sholat isya, maka kita dengan bersandarkan pada hadis tadi, mau ngecek di kitab Riyadhus Shalihin hadis ke-10, yang kita niatkan adalah kita berharap agar penantian kita terhadap sholat isya terhitung sebagai dalam kondisi sholat, ya, terhitung di sisi Allah sebagai orang yang sedang sholat. Dan yang kedua adalah kita didoakan malaikat dengan 3 doa tadi, yaitu Allahumma arhamhu wa ghfirlahu wa tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia, terimalah taubatnya dan ampunilah dia. Itu dia. Dan yang ketiga seperti biasa kita bertolak ilmi, dan yang keempat secara khusus yaitu kita mengkaji perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya banyak ya ketika kita belajar tentang sirah. Kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi. Kita ingin mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mengingatkan bahwa kita sudah ada di ujung bulan Jumadil Akhir, ya, dan kita sudah selayaknya mulai memperbanyak doa, mengharap atau memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara doanya, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, atau Allahumma atina Ramadan, ya Allah, bawa kami ke bulan Ramadan, atau Allahumma ati Ramadan ilaina, ya Allah, bawalah Ramadan kepada kami. Kalimatnya apapun silakan, intinya kita memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan beberapa hari lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bulan Rajab. Rajab adalah bulan haram atau bulan suci. Maka kita mulai menahan diri, kita mulai hati-hati, ya, khususnya di bulan suci kita hati-hati, sekaligus persiapan untuk memasuki Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Karena itulah tradisinya orang-orang solih, sehingga ada ungkapan Rajab lizzar'i, Sya'ban lis-saqi, wa Ramadan lil-hasad. Rajab menanam, Sya'ban menairi, dan Ramadan adalah panen. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi siang itu saya pasangkan itu ada satu pertanyaan dari santri yang bagus sekali. Dan memang adik-adik kita yang senang baca itu biasanya itu dapat bacaan itu yang aneh-aneh. Memang mereka itu sekarang punya pertanyaan yang bermacam-macam, dan kebanyakan buku-buku agama itu tipikalnya bukan tipikal yang memberikan argumentasi yang kuat. Apakah nggak ada? Sudah banyak juga. Mereka sudah belum pernah hasil. Tapi memang kebanyakan kita itu kalau sudah beriman itu, ya kita itu cukup dengan dalil Quran dan hadis itu sudah cukup. Ya. Tapi ada dari kita yang muda-muda itu biasanya memang belum cukup. Ya. Mereka perlu dikasih argumen yang lebih tajam. Lalu kemudian ada yang bertanya, kalau kita ini kalau kita ini sudah ibadah, sudah sholat, gitu ya, kenapa
kalau perkara dunia kita itu tidak segera selesai gitu ya. Nah, maka jawabannya itu sebetulnya banyak sekali. Ya, di antaranya satu, saya coba jawab dengan berbagai macam jawaban gitu ya, karena pertanyaan itu sebenarnya macam-macam gitu. Nah, dan beberapa itu mirip-mirip dan terulang gitu ya. Dan di antara satu, yaitu kita ini miliknya Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu bebas memperlakukan kita semaunya. Jadi nggak ada salahnya kalau Allah misalkan selalu memberikan kita kesulitan. Nggak ada salahnya. Allah nggak bersalah sama sekali. Kan saya coba tanya begini, kalau umpamanya semua manusia dimasukkan neraka, bagi Allah boleh nggak? Ya boleh saja. Kalau kita ini miliknya Gusti Allah, kita harus tahu diri. Maka sebetulnya tidak ada yang salah ketika kemudian ada orang sudah beribadah lalu kemudian perkara dunianya belum selesai. Itu sesuatu yang nggak salah. Apalagi kemudian selama ini nggak taat-taat amat gitu ya, lalu kemudian dapat masalah duniawi, lalu pengen agar Allah menguraikannya, agar Allah menyelesaikannya gitu ya. Tapi ibadahnya belum terlalu lama, ternyata masalahnya bertambah berat, lalu kemudian komplain, saya ini sudah ibadah kok, kemudian masalah saya belum selesai. Nah, terhadap yang begitu itu kita juga harus menyadarkan bahwa apa? Bahwa kita itu belum teruji oleh Allah. Kalau selama ini belum taat, tiba-tiba dapat masalah duniawi, lalu pengen ditolong Allah, sementara taatnya itu belum terlalu lama. Jadi kita harus sadar diri juga ya, bahwa Allah tuh pengen melihat seberapa konsisten kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah menguji. Lalu kemudian alasan yang lain juga Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya ibadah kita itu ya, tidak harus dibalas dengan kebaikan dunia. Memang di antara kasih sayang Allah adalah banyak perkara ibadah